Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pena Merdeka untuk anak kelas 4A. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Pena Merdeka jilid 4A-nya, yaitu IPA ya adik-adik ya. Ini di halaman 92 adik-adik. Kita akan lanjutkan ke latihan kegiatan terbimbing 1. Tulislah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Jadi ada A, B, C, sebutkan nama bagian tumbuhannya dan fungsinya adik-adik. Nomor 1 bagian A adalah daun, fungsinya untuk tempat fotosintesis. Sedangkan bagian B adalah batang, berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan. Dan bagian C adalah akar, berfungsi untuk menyerap air dan zat hara. Kita lanjutkan ke nomor 2, kelompokkan tumbuhan berikut dengan jenis akarnya. Ada kelapa, bayam, pisang, jambu, mangga, padi, jati, dan bambu. Untuk nomor 2 jawabannya adalah kalau kelapa, adik-adik tarik garis ke akar serabut ya adik-adik ya. Kemudian bayam, tarik garis ke akar tunggang. Untuk tumbuhan pisang, tarik garis ke akar serabut. Untuk tumbuhan jambu, tarik garis ke akar tunggang. Mangga, tarik garis ke akar tunggang. Padi, tarik garis ke akar serabut. Jati, tarik garis ke akar tunggang. Dan bambu, silakan tarik garis ke akar serabut. Lalu kita lanjutkan ke nomor 3. Apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah? Berilah tanda centang untuk setiap pernyataan pada kolom benar atau salah yang sesuai. Nomor 3A, fungsi biji adalah sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Jawabannya silakan dicentang benar. B, biji akan berkembang menjadi bunga kemudian menjadi buah. Jawabannya adalah benar. C, bunga berwarna cerah dan harum dapat menarik perhatian serangga. Jawabnya adalah centang di kolom benar. D, salah satu fungsi buah adalah melindungi biji. Jawabannya adalah centang di kolom benar. Yang E, ada 2 jenis biji yaitu biji jantan dan biji betina. Jawabannya adalah centang di kolom yang salah. Nomor 4, gurumu akan membagi kelas menjadi 4-5 kelompok. Ayo amatilah bentuk-bentuk akar dari tumbuhan rumput, bayam, kangkung, dan daun bawang. Amatilah menggunakan kaca pembesar, gambarlah bentuk dari akar tumbuhan yang kalian amati. Berikut ini adalah gambar akar dari rumput, kemudian akar dari bayam, kemudian ini ada kangkung adik-adik, ada bawang. Silahkan di stop videonya dan digambar akar-akarnya itu. Masih nomor 4 adik-adik, kemudian kelompokkan seluruh tumbuhan yang kalian amati dalam kelompok tumbuhan berakar tunggang atau berakar serabut. Tulislah hasilnya pada tabel berikut ini. Di sini ada 2 tabel, ada 1 kolom judulnya tumbuhan berakar tunggang dan 1 kolom tumbuhan berakar serabut. Jawabannya yang tumbuhan akar tunggang silakan adik-adik isi yaitu bayam dan kangkung. Sedangkan tumbuhan yang akar serabut di kolom itu adik-adik isi jawabannya adalah rumput dan daun bawang. Lalu kita lanjutkan ke nomor 4 masih, yaitu pertanyaannya A. Apa perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut sesuai dengan hasil pengamatan kelompokmu? Jawabannya adalah perbedaan akar tunggang dan akar serabut adalah pada akar tunggang memiliki kambium, sedangkan akar serabut tidak memiliki kambium. B. Apa peran akar bagi tumbuhan? Apa jadinya jika tumbuhan tidak memiliki akar? Jawabannya adalah fungsi akar adalah untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah dan juga untuk mencengkeram tanah sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan berdiri tegak. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan itu akan mudah roboh. Kita lanjutkan ke nomor 5, lengkapilah kalimat terumpang berikut dengan jawaban yang benar. A. Suatu bagian tumbuhan memiliki warna hijau dan berbentuk helaian. Bagian tumbuhan tersebut adalah jawabnya daun. B. Selain menyerap air dan mineral, fungsi akar pada tumbuhan singkong adalah jawabnya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang C, jagung termasuk tumbuhan titik-titik karena memiliki titik-titik keping biji. Sementara itu kacang tanah termasuk tumbuhan titik-titik karena memiliki keping biji, titik-titik keping biji. Jawaban yang C adalah monokotil. Kemudian titik-titik yang kedua jawabnya adalah 1, titik-titik yang ketiga jawabnya dikotil, dan titik-titik yang terakhir jawabnya adalah 2. Yang D, di antara tumbuhan singkong, pepaya, dan mangga, tumbuhan dengan tulang daun menjari, jawabannya adalah singkong dan pepaya.
Kita lanjutkan ke nomor 6, perhatikan gambar di samping. Tulislah nama bagian tumbuhan bagian yang ditunjuk beserta fungsinya masing-masing. Nomor 6, A. Huruf A adalah benang sari, berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Sedangkan huruf B adalah kepala putik, berfungsi sebagai alat kelamin betina. Huruf C adalah daun, berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Dan huruf D adalah batang, berfungsi sebagai penegak tubuh tumbuhan. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 7. Sewaktu berlibur di desa, Benny membantu kakeknya bercocok tanam di kebun. Sebelum lahan ditanam bibit, lahan tersebut dibersihkan dari tanaman liar terlebih dahulu. Benny menemukan dua jenis tanaman liar, yaitu tanaman A dan B. Tanaman A lebih mudah dicabut dibandingkan tanaman B. A, menurutmu mengapa ada tanaman yang mudah dicabut dari tanah dan ada yang sulit dicabut? Untuk jawaban yang A, karena setiap tanaman memiliki akar yang berbeda-beda. Kemudian yang B, apa jenis akar yang menurutmu lebih mudah dicabut? Jawabannya adalah akar serabut. Nomor 8, apa saja peran buah dan biji bagi tumbuhan? Jawabannya adalah peran buah sebagai bakal biji, sedangkan peran biji sebagai bakal tanaman baru. Baiklah, dari sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal Pena Merdeka untuk anak kelas 4A. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.